Kita membuka kitab Ihya, membuka kitab Sunan Tirmidzi, membuka kemarin tafsir Sawi yang sudah dipalsukan oleh orang-orang Wahabi yang akidahnya Khawarij. Nah, pada malam hari ini saya akan membuka salah satu kitab yang juga masih ditahrif. Jadi orang Wahabi itu atau kelompok ekstrim radikalisme, transformasi daripada Khawarij, kelompok yang terbentuk daripada Syiah yang dibangun atau dibentuk oleh Abdullah bin Sabah dari agen Yaman, agen Yahudi Yaman. Ini perlu kita sampaikan. Habaib, bodoh, bahasanya begitu, itu lebih mulia dibandingkan 70 orang alim. Ini doktrin yang sangat sesat, doktrin yang tidak ada referensi dalam Quran dan hadisnya. Di dalam kitab Adkar, monggo para santri, para jamaah ataupun yang mau buka di situ dalam kitab fi kitab Adkaril Haji. Kalau cetakan yang asli di dalam kitab haji ini ada faslun fi ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adkariha. Kita membuka kitab Ihya, membuka kitab Sunan Tirmidzi, membuka kemarin tafsir Sawi yang sudah dipalsukan oleh orang-orang Wahabi yang akidahnya Khawarij. Nah, pada malam hari ini saya akan membuka salah satu kitab yang juga masih ditahrif. Jadi orang Wahabi itu atau kelompok ekstrim radikalisme, transformasi daripada Khawarij, kelompok yang terbentuk daripada Syiah ekstrim yang dibangun atau dibentuk oleh Abdullah bin Sabah dari agen Yaman, agen Yahudi Yaman. Ini perlu kita sampaikan karena sejarahnya begitu gitu. Ya, kalau masih tidak percaya dalam sejarahnya ya monggo bisa datang ke sini, kita sama-sama mengkaji, mempelajari dari kitab-kitab ulama-ulama salafus soleh yang sudah menyampaikan. Yang lebih ironisnya lagi, kitab Al-Adhkar ini nanti yang akan saya baca, kitab Al-Adhkar ini karya Imam Nawawi. Ini ada bab yang memang sengaja dipalsukan, dihapus oleh mereka, yang sampai dini hari kalau kitab ini masuk ke pesantren, maka jangan salahkan kalau kemudian santri itu keluar gampang-gampang membid'ahkan, khurafat mah bahkan kafir. Dulu nggak ada santri-santri di tahun dulu itu nggak ada yang seperti itu. Kok sekarang kadang-kadang baru ngaji 1 tahun 2 tahun udah gampang membid'ahkan, mengkafirkan orang. Ini adalah salah satu kecerobohan sebenarnya, dan kita kecolongan. Masih banyak kitab-kitab yang ditahrif oleh orang kelompok-kelompok mereka yang dikaji di pesantren. Kalau ada yang bertanya begini bertanyanya, lah lalu bagaimana, kan biasanya kitab ini kan melalui Departemen Agama sebelum disebarkan, ada MUI, ya itu tinggal ditanya aja. Bisa jadi kelompok itu sudah menyerap di lembaga tersebut. Na'udzubillahimin. Ini kan gak kasihan, tidak kasihan kepada nasib anak bangsa. Maka kalau keluaran pesantren kemudian cinta terhadap NKRI-nya kurang, dia lebih mengedepankan jihad dan lain sebagainya. Artinya kelompok ekstrim yang saya katakan ya di sini, yang mengatasnamakan Islam ini, kalau dia ekstrim radikalisme, dia ada faham sabiiyahnya. Karena pemberontakan di zaman Nabi, zaman sahabat itu kan dimulai dari adanya kelompok ekstrim yang disebut Khawarij. Ini terbentuknya dari Syiah ekstrim yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah itu? Abdullah bin Sabah itu adalah agen Yahudia Yaman yang pura-pura masuk Islam di zaman Utsman, padahal ingin memberontak, mengadu domba antara Utsman dengan Ali, yang pada waktu itu disebut dengan Muawiyah dengan Syiah. Makanya kita sebagai generasi muda harus lebih waspada, memahami sejarah yang sempurna. Karena Indonesia ini kalau secara kondisi itu memang hampir sudah banyak anak-anak bangsa kita yang direkrut sebenarnya, yang tidak tahu apa-apa, yang dasar keilmuannya itu sangat dangkal, direkrut. Sehingga anak-anak muda remaja kita yang tidak pemahaman agamanya kurang, dia berani-berani saja dibodohin, kamu jihad aja biar langsung masuk surga, daripada kamu mabuk-mabukan, bunuh diri, bom bunuh diri. Dan ini berkembang, ini yang harus diwaspadai. Baik, untuk selanjutnya kitab Al-Adhkar ini saya akan buka, tapi sebelum Al-Adhkar saya akan sedikit membacakan dari kitab Muraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani
Ini juga edukasi agar supaya kita sebagai orang Nusantara pribumi lebih mencintai orang-orang Nusantara, lebih bangga dengan karya ataupun lebih bangga dengan perjuangannya ulama-ulama Nusantara. Ini perlu saya sampaikan. Beberapa bulan yang lalu itu kan kita sempat mendengar, bahkan banyak yang men-share di YouTube itu, yang secara tidak langsung ada orang luar yang menghina ulama-ulama pribumi, kiai-kiai di Nusantara dengan dalil begini, habaib, bodoh, bahasanya begitu, itu lebih mulia dibandingkan dengan 70 orang alim. Ini doktrin yang sangat sesat, doktrin yang tidak ada referensi dalam Quran dan hadisnya. Loh, bagaimana saya katakan sesat? Doktrin ini telah dipatahkan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Muraqil Ubudiyah ini syarah dari Bidayatul Hidayah, syarah daripada Bidayatul Hidayah karyanya Imam Ghazali. Bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten? Nah, ini kalau orang Banten benar-benar memahami kajian yang ditulis atau kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten, harusnya paham dengan ini. Ini saya bacakan dulu ya dalam kitab Muraqil Ubudiyah sebelum Al-Adhkar yang dipalsukan oleh Wahabi. Saya kemarin ada ini Pak, ada Pak Imran, ada gini. Wah, ini gimana sedikit-dikit kok Wahabi, dikit-dikit ada yang seperti itu. Saya sampaikan, yang saya sampaikan ini ilmiah yang tercatat di dalam kitab ulama-ulama salafus soleh. Ya silakan, ketika memang tidak percaya, maka saya akan memahami, oh warna bahasanya ini adalah orang-orang yang memang memihak kelompok mereka. Ini yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, yang membantah keras, saya katakan, pernyataan-pernyataan atau doktrin ketika ada orang yang menghinakan kiai-kiai, ulama-ulama pribumi. Saya tidak katakan hanya Yaman, mau itu orang Mesir, kayak kalau ada yang mengatasnamakan duriyah Nabi, mau dari mana saja, kemudian dia mustanadu rojaihim bisolahil aba, hanya bersandar dengan kebaikan jid-jidnya, kemudian menghinakan pribumi, maka ini dibantah langsung oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Qala Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Jawi, beliau berkata begini, wa afada ba'duhum anna manin tasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladina sayyidina Al-Hasan wal Husain wa huwa ghairu alimin yafuqu ala ghairihi mimma yusawihi fir rutbati bi sittina darjah atau darajah. Monggo diperhatikan, kita makanya harus benar-benar hati-hati ya. Kata Syekh Nawawi, sebagian ulama memang sepakat memberikan faidah ketika ada orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah, yang sekarang kenal dengan istilah habaib, yang dari keturunan Hasan Husain Bani Fatimah. Kemudian orang yang dari duriyah Nabi itu dia tidak alim, artinya orang biasa, tidak berilmu. Memang betul sepakat kata ulama, yafuku ala ghorihi mimma yusawi fi rutbah bisittina darajah. Memang betul kalau dia punya garis keturunan dari Kanjeng Nabi dan dia tidak alim, ya, dia lebih mulia daripada orang-orang biasa yang bukan keturunan Nabi, bahkan sampai 60 derajat. Contohnya Gus Ilyas ini Habib atau duriyah Nabi lah, entah itu katanya Sayyid ke Syarif atau apa gitu ya, karena di kita banyak. Tapi Gus Ilyas bukan orang alim dibandingkan dengan saya yang silsilah nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah. Tentunya secara garis keturunan lebih mulianya Gus Ilyas, bahkan 60 derajat kalau sama-sama tidak alim, tidak berilmu. Ini yang dipecahkan nih. Lalu bagaimana? Wa annal alima alladzi lan yunsab ilaihi yafuqu ala ghairil alimi mimman intasaba ilaihi bisittina darajah. Kata Syekh Nawawi,
kalau ada ulama, orang alim, kiai, gus, lora, ajengan, dia alim, walaupun dia bukan dzurriyyah Nabi, maka derajatnya akan lebih mulia daripada orang yang keturunan Nabi yang bodoh, artinya tidak alim, bahkan sampai 60 derajat. Nah, ini yang dipelintir oleh orang-orang yang digagal pahamkan, yang seakan-akan lebih mulia mereka. Justru kata Syekh Nawawi, mau itu keturunan Nabi siapa kek, Sayyid, Syarif atau Habaib, kalau dia tidak alim dibandingkan dengan kiai, ulama, lora, ajengan, dan itu orang alim, tetap 60 derajat lebih mulia ulama, kiai, ajengan, lora, gus. Sekarang apakah mau dibantah yang disampaikan dalam Muraqil Ubudiyah oleh Syekh Nawawi Banten? Nggak bisa. Wong Syekh Nawawi ini beliau punya gelar Sayyidul Ulama Il-Hijaz di sana. Nah, ini kadang-kadang ada doktrin yang seakan-akan pribumi ini, Masya Allah, kita sebagai warga negara Indonesia tetap gak terima kalau ada pernyataan seperti itu. Saya ulangi lagi ya, yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, ulama sepakat kalau ada orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah dan dia bukan orang alim, biasa saja, tentunya tetap orang yang punya nasab lebih mulia daripada orang yang tidak punya nasab kanjeng Nabi, 60 derajat kemuliaannya. Tapi kalau ada orang alim, kiai yang berilmu, ajengan yang berilmu, walaupun dia bukan dzurriyyah Nabi, dibandingkan dengan orang yang punya nasab kepada kanjeng Nabi tapi dia bodoh, tidak alim, tetap yang lebih mulia adalah ulama, kiai, gus, lora, ajengan, dan lain sebagainya yang ada di bumi Nusantara. Apalagi kalau kita lihat silsilahnya ulama-ulama kita, tidak sedikit ulama kita itu dari Syekh Nawawi, Syekhona Khalil, Bahasim Asari, mereka intisab, nyambung kepada Rasulullah. Wah, bisa jadi lebih daripada di Sitina Darajah. Nah, ini doktrin-doktrin yang harus kita hindari ya. Baik, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah upaya